Shanti Tahril, my unbiological sister. Hari Sylvester. Kamu udah di sini? Gimana tadi tag vokalnya? Kalau aku TK hari ini lancar banget. Kalau kamu gimana hari ini? Oke, jadi hari ini aku ketemu klien aku. Terus dia minta didesainin rustic gitu. And I was like thinking about you. Mendingan kamu ngedesain rumahku aja. Let's do it. Besti! Aduh ya ampun, sorry banget habis ngurusin konten sana-sini, mana dipanggil lagi sama Joko Anwar buat meranin jenglot. Oh my god, pusing! Ratu TikTok, seperti biasa, kamu selalu sibuk. Ya gimana ya Besti, demi bayar pay letter panci. Yuk mulai yuk. Halo semua Besti-Besti di rumah. You guys are listening to Hype Bestie Podcast. Nah, di sini dalam podcast kita akan ngebahas kehidupan tongkrongan yang mungkin pernah dialami sama kita semua. Seperti apa Besti? Contohnya pergaulan, asmara, and financial. And juga solusi dalam menghadapi problem dari sisi kita nih sebagai bestie yang udah kita jaga puluhan tahun. Dan di sini kita juga nggak bohong nih, semuanya kejujuran, gak ada yang ditutup-tutupin, dan dari sudut pandang yang berbeda dari satu sama lain. Penasaran kan? Makanya, Besti-Besti harus banget nih dengerin podcast Hype Bestie Original Spotify yang bisa kalian lihat update episode terbarunya setiap hari Rabu. Dengerin ya Besti. Halo warga desa Sukawedi. Kali ini aku akan menceritakan sebuah pengalamanku sendiri yang mungkin menurut beberapa orang tidak menyeramkan. Tapi untukku sendiri yang saat itu masih SD, ini pengalaman yang sangat menyeramkan menurutku. Aku dan ayahku dulu terpisah, dalam artian ayahku, ibuku, dan adikku itu pindah ke sebuah desa di daerah Malang. Dan aku bersama kakek nenekku tetap tinggal di Surabaya. Saat itu aku sudah masuk ke SD, sedangkan adikku masih TK. Jadi dipikir-pikir adikku biar sekolah SD-nya di Malang sekalian. Dan karena aku sudah terlanjur bersekolah di Surabaya, ayah ibuku tuh tidak tega untuk memindahkan aku yang baru saja punya teman gitu. Jadilah ayah ibuku dan adikku itu tinggal di Malang, sedangkan aku dan kakek nenekku tinggal di Surabaya. Satu waktu aku diajak untuk berkunjung ke rumah ayahku di Malang. Jadi aku sama kakek nenekku ini berangkat naik kereta api menuju ke Malang. Kebetulan memang waktu itu aku lagi libur beberapa hari ya sekolahnya. Jadi kita bisa nginep beberapa waktu di Malang. Kita naik kereta itu lama banget. Dan aku kalau nggak salah itu kita berangkat habis subuh. Dan baru sampai di desa ayahku tinggal ini sekitar jam 2 atau jam 3 sore. Sebut aja desa ini desa Sukawedi ya. Nah, aku di sana waktu sampai itu karena saking kangennya dengan adikku ya, aku langsung main sama adikku sampai lupa waktu dan aku nggak istirahat gitu. Jadilah aku main sampai sore, sampai jam 5 dan saat itu aku mandi, lalu sholat maghrib dan akhirnya setelah sholat maghrib, sholat isya dan kami sekeluarga ini menghabiskan waktu bersama di kamar. Kami nonton TV bareng waktu itu. Bangunan rumah ayahku yang di sana, di desa Sukawedi ini, itu bentuknya memanjang ke belakang. Dan tidak ada sambungan antara ruangan dan ruangan lainnya. Jadi ada 3 ruangan aja. Itu ruangan pertama yang depan itu toko. Toko pupuk yang memang dikelola oleh ayahku, yang kebetulan memang saat itu ayahku pindah ke desa itu karena ayahku membuka
perkebunan jeruk, jadi sekalian jualan di toko juga gitu untuk menambah penghasilan. Nah, ruangan kedua itu kamar ayahku dan ibu dan adikku. Di situ ada dapur juga. Kamar ketiga yang paling belakang itu kamar untuk tamu. Di situ ada TV juga. Jadi saat itu kami berkumpul di kamar itu. Sekalian kamar itu nantinya jadi tempat aku dan kakek nenekku tidur. Di kamar ketiga ini pula ada kamar mandi. Jadi di ruangan lain itu nggak ada kamar mandinya. Kalau ayahku atau ibuku atau adikku ingin ke kamar mandi, mereka mau nggak mau harus keluar dari kamar kedua menuju kamar belakang untuk ke kamar mandi. Nah, karena aku yang siang itu nggak istirahat ya setelah perjalanan panjang, belum lama aku nonton TV, aku udah ketiduran saking capeknya. Jadi kalau nggak salah baru jam 7:30 atau jam 8 gitu aku sudah tidur. Dan akibatnya aku terbangun di tengah malam. Bukan karena terbangun sendiri sih, tapi karena aku mendengar sebuah suara. Suara itu adalah suara ketukan. Ketukan di pintu tepatnya. Ketukan itu cukup aneh menurutku. Suaranya seperti ini. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Begitu terus, stagnan, hanya diketuk 3 kali, lalu jeda, diketuk lagi 3 kali. Berulang-ulang. Awalnya aku mengira itu tamu, atau mungkin ayahku yang mungkin ingin ke kamar mandi. Maksudnya ayah atau ibu atau adikku yang mau ke kamar mandi ya. Tapi aku mulai merasa aneh karena tidak ada suara lain selain suara ketukan di situ. Dan kalau nggak salah itu sangat hening ya. Maksudnya yang aku dengar tuh hanya suara ketukan itu aja. Suara jangkrik pun hilang di situ. Padahal di daerah pedesaan seperti itu sering terdengar suara jangkrik kalau malam. Nah, aku pun akhirnya tidak jadi untuk beranjak membukakan pintu karena aku mulai nggak yakin kalau yang mengetuk itu orang. Karena suara ketukan tuh masih terus-menerus ya, dan tidak ada suara panggilan gitu. Kalau misalnya itu tamu juga, itu kan harusnya mereka bakal mengetuk ke kamar depan, kamar kedua gitu kan, bukan kamar belakang yang merupakan kamar tamu gitu kalau emang itu tamu. Dan kalau itu ayah atau ibu atau adikku dan mereka sedang kebelet mungkin ya mereka nggak mungkin dong mengetuk dengan cara seperti itu. Mereka ya pastinya harusnya ya mengetuk dengan tergesa-gesa gitu kan, karena kebelet gitu. Jadinya aku yang saat itu ketakutan, aku akhirnya melompat ke belakang nenekku. Kebetulan aku tidur berjajar ya di kasur yang kasurnya di lantai. Posisinya tuh kakekku paling belakang, tengah-tengah ada nenekku, aku yang paling depan dekat pintu. Nah, karena aku takut, aku melompat ke belakang nenekku, membuat nenekku terbangun. Aku tanyakan, kenapa kamu kepindah gitu kan? Nah, tapi baru pertanyaan seperti itu nenekku juga dengar kalau ada suara ketukan di pintu. Nah, di situ aku bilang ke nenekku, jangan dibuka. Nenekku akhirnya tidak jadi beranjak ya dari kasur dan mendengarkan terlebih dahulu suara ketukan itu. Ketukan itu masih berlanjut ya. Dan nenekku pun akhirnya juga mulai berasumsi bahwa ini juga bukan orang. Akhirnya nenekku ini membangunkan kakekku. Dibangunlah kakekku bangun dan dijelaskan situasinya seperti apa saat itu. Aku sudah takut banget ya, aku melingkup di kasur tengah ya. Dan akhirnya nanti aku pindah ke kasur belakang karena sakit takutnya ya. Ke kasurnya kakekku. Kakekku ini akhirnya bangun lalu duduk di depan pintu. Kakekku tidak membuka pintunya.
Tapi di situ kakekku duduk bersila. Sebelum itu kakekku ke kamar mandi, kakekku mengambil wudhu, lalu duduk bersila di depan pintu, dan kakekku mulai membaca Al-Quran. Aku saat itu sama sekali nggak bisa tidur, benar-benar takut banget. Dan kakekku ini membaca Al-Quran sampai subuh, dari jam mungkin sekitar jam 12 atau jam 1 malam, non-stop membaca Al-Quran terus-menerus, karena suara ketukan itu masih terdengar sampai subuh. Tepat saat azan subuh berkumandang, tuh suara baru hilang. Nah, setelah itu, aku baru ingat. Jadi di malam harinya, sebelum aku tertidur, itu nenekku sempat berkata seperti ini. Dia bertanya pada ayahku ini panggilannya Net. Nenekku bertanya, Net, itu di atasnya pintu, di ventilasi, kok aku lihat kepalanya pocong ya? Kami kaget dong di situ. Aku juga noleh ke arah atasnya pintu, ke ventilasi kaca itu, dan aku nggak lihat apapun di situ selain dua buah kresek, dua buah kantong plastik, yang mana satunya berwarna putih, bukan bening ya, putih, satunya berwarna hitam. Nah, aku mengira nenekku ini salah lihat, bahwa yang putih itu dikira kepala pocong. Nah, tapi ternyata nenekku bilang, bukan kresek itu, ada lagi di tengah-tengah itu loh. Kami heran karena di tengah-tengah, di antara kresek putih dan kresek hitam itu tidak terlihat ada apa-apa. Nah, setelah pagi ya, setelah kejadian malam itu, ketukan aneh itu, aku bangunnya kesiangan tuh, sekitar mungkin jam 9 pagi aku baru bangun ya, karena aku semalaman gak bisa tidur setelah ada ketukan itu. Nah, setelah aku bangun ya, sarapan dan sebagainya, akhirnya adikku ini ngajak main lagi gitu, ngajak main ke rumah teman-temannya. Ya, aku akhirnya ikut ke rumah teman-temannya, dan di situ ternyata temannya lagi ngobrolin sesuatu, sebuah omongan masyarakat lah, bahwa rumah-rumah warga itu akhir-akhir ini sering diteror oleh suara ketukan yang aneh. Dan menurut teman-temannya adikku ya, itu kalau ada yang membukakan pintu itu mereka bisa lihat entah pocong, entah kuntilanak di depan pintu gitu. Dan ada juga yang bilang bahwa itu semacam seperti orang yang mencari tumbal gitu, pakai media ketukan. Jadi kalau ketukan itu dibukakan pintu, orang yang membukakan pintu akan ditumbalkan. Aku sih nggak tahu ya, bener enggaknya, wallahu alam. Dan aku merasa yang penting kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, insya Allah kita tuh akan dilindungi gitu sih. Jadi aku nggak ambil pusing, tapi memang artinya desa saat itu sedang diteror oleh makhluk yang sama yang semalam mengetuk tempat aku tidur. Sampai sekarang aku masih merinding tiap kali menceritakan cerita ini, saking aku ingat betapa takutnya aku terjaga sampai subuh mendengar suara ketukan yang aneh. Tok tok tok, tok tok tok, tok tok tok. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di cerita-ceritaku yang lainnya.
Kirim cerita kamu ke alamat berikut.